Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel Sim Kuring. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial instalasi Windows pada komputer, baik itu PC, laptop, notebook ataupun netbook. Hal yang pertama harus disiapkan adalah media bootable untuk instalasi Windows tersebut. Medianya baik mau menggunakan media DVD, floppy, hard disk, ataupun flash disk. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan media flash disk karena saya telah membuat video tutorial cara membuat bootable instalasi Windows pada flash disk dan videonya kalian bisa tonton di sini. Selanjutnya kita akan mengeksekusi instalasi pada komputer, laptop, netbook ataupun notebook kalian. Selanjutnya kita hidupkan dulu komputernya. Ini adalah komputer dengan keadaan tidak ada OS sama sekali atau operating system Windows-nya tidak ada pada komputer ini. Maka oleh sebab itu saya akan menginstal ulang Windows pada komputer ini. Selanjutnya kalian tinggal tancapkan flash disk yang sudah dibuat bootable pada port USB komputer kalian. Lalu kalian tekan tombol pada keyboard kalian, tombol kontrol, Alt sama delete. Secara otomatis komputer kalian akan merestart sendiri. Pada boot pertama kalian tekan tombol delete secara terus menerus, maka akan masuk ke BIOS. Adapun tombol untuk masuk BIOS itu setiap komputer berbeda-beda, tergantung merek komputernya masing-masing. Untuk Acer yang saya ketahui, untuk masuk BIOS itu menekan tombol F2, untuk Toshiba F1, untuk Asus itu juga F2. Kalau untuk PC itu kebanyakan menekan tombol delete untuk masuk ke BIOS. Apa itu BIOS? BIOS adalah pengaturan awal dasar pada sebuah komputer. Di sini terlihat ada standar BIOS fitur, advanced BIOS fitur, advanced chipset fitur, integrated preference, power management, setup, VNV atau VCI configuration, VC hard status, micro source control, load optimize defload, dan sebagainya. Di sini kita akan mengatur supaya komputer ini boot pada flash disk, tidak pada hard disk, karena instalasi bootable-nya ada pada flash disk. Ini standar BIOS fitur, ini pengaturan tentang jam, tanggal dan tahun. Kita masuk ke advanced BIOS fitur, tekan enter. Di sini ada hard disk drive. Kalian arahkan ke hard disk drive, lalu tekan enter. Yang pertama, satu SD drive itu terbaca SATA, berarti hard disk kita terbaca. Lalu tekan enter, arahkan ke USB Toshiba Trans Memory. Karena saya menggunakan flash disk bermerek Toshiba, lalu tekan enter. Lalu untuk keluarnya tekan tombol ESC. Maka secara otomatis boot pertama itu dari Toshiba Trans Memory. Setelah mengatur bootable pada komputer ini, kalian tinggal tekan F10 untuk menyimpan pengaturan tersebut, lalu tekan enter. Di sini disuruh menekan sembarang tombol untuk komputer membaca data dari flash disk. Lalu tekan Windows Setup, tekan enter untuk Windows Setup, maka Windows tersebut akan loading file
mengambil data-data dari flash disk untuk menginstal pada hard disk di komputer ini. Nah, ini adalah booting pertama untuk Windows 7. Jadi kalau instalasi ini kurang lebih membutuhkan antara kisaran setengah jam atau kurang lebih 1 jam. Paling lama itu 1 jam, tergantung pada RAM atau hard disk komputer milik kalian. Kalau misalkan RAM-nya besar, itu bisa mempercepat penginstalan Windows-nya. Adapun kalau misalkan RAM-nya kecil, itu mungkin agak lama. Nah, kita tunggu saja sampai tampil pengaturan pertama untuk instalasinya. Setelah tampil pada tampilan pertama untuk instalasi Windows ini, kalian bisa dipilih itu menggunakan bahasa installnya apakah bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Kalian tinggal tekan ini saja. Ini hanya tersedia Inggris. Di kotak kedua itu ada waktu dan format, correct format. Di sini kalian cari Indonesia. Bisa menggunakan keyboard ataupun mouse ataupun touchpad pada komputer kalian. Nah, di sini keyboard or input metode itu biarkan saja US. Lalu klik next. Lalu klik install now dan setup is starting. Pada tampilan ini kalian pilih akan menginstal Windows, ini khususnya Windows 7, mau install Windows 7 versi apa saja. Di sini ada Windows 7 Starter versi X86 adalah versi 32 bit. Saya akan menginstal Windows 7 Ultimate dengan versi 64 bit. Setelah diarahkan ke 64 bit X64 Windows 7 Ultimate, kalian klik next. Lalu cek centreng kolom ini, kemudian klik next. Lalu klik custom. Di sini terdetek hard disk Hitachi 93,0 GB. Lalu klik drive option. Kita format dulu hard disknya. Setelah terformat, kalian tinggal klik next. Nah, ini adalah proses penginstalan Windows pada komputer.
Nah, pada tampilan ini kalian memberikan nama pada komputer ini sesuai nama kalian ataupun bisa sesuai nama perangkat kalian. Di sini saya akan beri nama saya saja. Lalu klik next. Lalu ini untuk password di skip aja, klik next. Dan pilih yang paling bawah simulator. Ini untuk waktunya Jakarta, klik next. Nah, ini adalah tampilan pertama setelah selesai penginstalan Windows pada komputer. Di sini tidak ada aplikasi sama sekali karena kita hanya sekedar menginstal operating system atau OS Windows-nya saja. Adapun untuk kendala-kendala driver dan sebagainya, kemungkinan ada yang belum terinstal secara otomatis ataupun ada yang sudah terinstal secara otomatis. Itu kembali lagi kepada file instalasi Windows-nya. Di beberapa tahapan tadi, mungkin kalian lihat Windows-nya atau komputernya itu merestart beberapa kali. Itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Jadi jangan panik, abaikan saja. Terus ketika muncul menyuruh tekan pada keyboard apa saja atau press any key seperti hal yang pertama di awal video, itu jangan ditekan sama sekali. Karena kalau kalian menekannya, itu akan mengulang kembali instalasi dari awal. Jadi biarkan, maka otomatis nanti juga berjalan sendiri penginstalan Windows-nya. Dan selanjutnya, untuk instalasi driver pada komputer-komputer, setelah instalasi Windows, saya akan terangkan di video berikutnya. Video ini hanya menerangkan tentang bagaimana instalasi Windows menggunakan media bootable dari flash disk. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya untuk kalian semua yang menonton video ini. Kita akan berbagi pengalaman, kita akan berbagi pengetahuan, dan kita akan berbagi kebahagiaan di channel ini. Oleh sebab itu, maka bangun channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Saya cukupkan sekian, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.